Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Aprilia dengan NIM B1B12304 ingin mempresentasikan hasil UTS yang saya kerjakan sendiri dengan keterlambatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, di sini saya akan menggiring opini tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung dengan waktu tempuh lebih singkat. Pembangunan proyek ini dimulai pada tahun 2016 dengan target operasional pada tahun 2019. Namun, proyek ini mengalami berbagai kendala yang menyebabkan keterlambatan signifikan. Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab keterlambatan yaitu antara lain permasalahan pembebasan lahan, tantangan teknisi, dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas pembangunan dan distribusi material. Akibat proyek mengalami pembengkakan biaya dan beberapa kali revisi jadwal penyelesaian keterlambatan terkait efektivitas perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur di Indonesia. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis teori Critical Path Method atau CPM. Critical Path Method CPM adalah metode manajemen proyek yang digunakan untuk mengidentifikasikan jalur kritis dalam suatu proyek, yaitu serangan aktivitas yang menentukan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Salah satu faktor utama keterlambatan KCJB adalah masalah pembebasan lahan yang termasuk dalam jalur kritis proyek. Tanpa penyelesaian lahan yang cukup, tahap konstruksi seperti pembangunan jalur rel, terowongan, dan stasiun tidak dapat dimulai sesuai jadwal. Menurut teori CPM, keterlambatan pada fase awal ini berdampak langsung terhadap berikutnya, sehingga menggeser keseluruhan jadwal proyek. Berdasarkan CPM, proyek dapat memiliki flat time, waktu cadang untuk mengaktivitas non-kritis. Proyek secara keseluruhan akan terdampak dalam kasus KJB. Kurangnya mitigasi risiko terhadap kendala teknisi serta keterlambatan pegadaian material akibat pandemi jalur kritis. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis teori Project Risk Management. Project Risk Management adalah pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi risiko yang dapat mempengaruhi jalannya proyek. Salah satu risiko utama yang berdampak besar pada keterlambatan KCJB adalah pembebasan lahan. Berdasarkan teori risk identification, setiap proyek harus mengidentifikasi risiko potensi sejak awal. Namun, dalam proyek KCJB, masalah pembebasan lahan tidak dikelola secara efektif sehingga menyebabkan keterlambatan konstruksi. Seharusnya strategi mitigasi seperti koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan pemilik lahan dilakukan lebih awal untuk meminimalkan dampaknya terhadap jadwal proyek. Berdasarkan teori risk responsive planning, proyek seharusnya memiliki rencana mitigasi seperti perencanaan alternatif untuk menyelesaikan kendala teknis dan fleksibilitas dalam rantai pasok material. Namun dalam kasus KJB, keterlambatan dalam mengatasi risiko ini menyebabkan pergeseran jadwal yang cukup signifikan. Selanjutnya, analisis teori Earned Value Management. Earned Value Management adalah metode manajemen proyek yang digunakan untuk mengukur kinerja proyek berdasarkan hubungan antara waktu, biaya, dan cakupan pekerjaan yang telah diselesaikan. Dalam kasus KCJB, keterlambatan akibat pembebasan lahan, kendala teknis, serta pandemi COVID-19 menyebabkan SPI atau Schedule Performance Index. Proyek menurun menandakan bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan lebih sedikit dibandingkan dengan seharusnya pada titik awal tertentu. Selain itu, Cost Performance Index atau CPI adalah EVM menunjukkan efisiensi penggunaan biaya dalam proyek CP kurang lebih
kurang satu menunjukkan bahwa biaya yang telah dikeluarkan lebih besar daripada nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dalam proyek KJB. Biaya awal diperkirakan sekitar 6,7 miliar sampai dengan 7,5 miliar US dollar. Pembekaan ini sejalan dengan teori FIMM di mana keterlambatan seringkali menyebabkan peningkatan biaya akibat perpanjangan waktu kinerja, kenaikan harga material, dan tambahan sumber daya. Selanjutnya, analisis teori cost overrun. Cost overrun adalah kondisi di mana biaya aktual proyek melebihi anggaran yang telah direncanakan pada awalnya. Proyek KCJB diperlukan menelan biaya sekitar 6,7 miliar US dollar. Tetapi akibat beberapa keterlambatan terutama dalam pembebasan lahan kepada teknisi, perubahan seksama pendanaan serta dampak pandemi COVID-19, anggaran membekak menjadi lebih dari 7,5 miliar US dollar. Berdasarkan teori cost overrun, keterlambatan proyek menyebabkan peningkatan biaya akibat perpanjangan waktu kinerja, kenaikan harga material, sehingga biaya tambahan untuk penyelesaian masalah teknisi yang tidak terduga. Selain itu, faktor inflasi dan perubahan nilai tukar mata uang juga turut memperburuk cost overrun. Proyek ini teori cost correlation dalam manajemen proyek menjelaskan bahwa semakin lama suatu proyek tertunda, semakin besar risiko kenaikan harga material dan biaya tenaga kerja. Baiklah, menurut saya keterlambatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih matang dalam proyek infrastruktur berskala besar. Salah satu solusi utama yang dapat diterapkan adalah peningkatan koordinasi antara pemerintah, kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya. Masalah seperti pembebasan lahan seharusnya sudah diselesaikan sebelum konstruksi dimulai untuk menghindari hambatan di jalur kritis proyek. Selain itu, penerapan manajemen risiko yang lebih ketat juga sangat penting agar potensi kendala seperti kendala teknisi dan perubahan biaya dapat didefinitifasi lebih awal dan diminimalkan dampaknya. Selain itu, monitoring dan evaluasi proyek secara berskala harus lebih berketat untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang telah ditentukan. Penggunaan teknologi seperti Building Information Modeling atau BIM dan Earned Value Management atau EVM dapat membantu dalam mengawasi perkembangan proyek dan mengidentifikasi penyimpanan sejak dini. Selain itu, perlu adanya fleksibilitas dalam skema pendanaan agar proyek tetap berjalan meskipun terjadi perubahan biaya atau kondisi ekonomi yang tidak terduga. Dengan langkah-langkah ini diharapkan proyek infrastruktur di Indonesia termasuk KCJB dapat lebih efektif, efisien, dan tepat waktu dalam penyelesaiannya. Baiklah, demikian ini presentasi UTS saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.